Putus-putus, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini melanjutkan pembahasan tentang kinematika balik. Karena waktu cukup terbatas, kita langsung aja ke materi ya. Jadi pengertian dari kinematika balik adalah bagaimana kita menghitung besarnya variabel join yang harus diberikan agar robot dapat bergerak menuju posisi titik target atau end of effector yang telah diketahui atau ditentukan. Masalahnya adalah kalau di gambar sebelah kanan kita lihat ya, untuk menggerakkan robot kita harus mengubah parameter-parameter join. Di sini ada theta 1, theta 2, theta 3. Apabila kita berikan nilai theta tertentu, maka end vector akan berada pada posisi XYZ tertentu. Nah, ini fungsi di kinematika maju atau forward kinematics. Namun dalam persoalan sehari-hari atau dalam banyak aplikasi, kita dihadapkan pada atau robot diberikan target berupa sebuah objek ya, sebuah objek atau benda. Semisal ada di sini. Nah, maka robot atau end of vector harus bisa menjaga objek. Ya, berarti kita membawa end of vector itu menuju objek. Membawa end of vector menuju objek berarti memberikan posisi end of vector yang sama dengan posisi objek. Gripper atau end of vectornya, toolsnya berada pada objek. Sehingga persoalannya adalah berapa atau bagaimana menghitung atau mendapatkan nilai theta 1, theta 2, theta 3 itu yang bisa mengarahkan robot pada posisi yang dikehendaki tersebut. Nah, persoalan ini yang disebut dengan kinematika balik. Jadi robot diberikan input berupa target XYZ dari sebuah objek atau sebuah lokasi. Dan robot diminta untuk bergerak menuju posisi tersebut. Nah, tentu robot akan membutuhkan nilai theta 1, theta 2, theta 3 yang diperlukan tadi. Jika dia join putar, maka nilai theta yang dibutuhkan. Ada join gesernya, maka ada nilai D juga yang dibutuhkan. Jadi semua variabel dari join itu harus dihasilkan oleh persamaan kinematika balik. Sehingga kalau sebelumnya kinematika itu memiliki persamaan X sama dengan fungsi dari theta 1, 2, 3, dan seterusnya. Y sama dengan fungsi dari theta 1, 2, 3, dan seterusnya. Z juga merupakan fungsi dari theta 1, 2, 3. Nah, di kinematika balik persamanya menjadi theta sama dengan ya, theta 1 sama dengan fungsi X, 2 sama dengan fungsi XYZ, theta 3 sama dengan fungsi XYZ. Karena XYZ adalah posisi dari vektor. Nah,
Yang berikutnya tentang keberadaan solusi inverse kinematik. Jadi, pergerakan dari sebuah manipulator atau robot pada umumnya akan terbatas oleh lingkungannya. Bisa oleh faktor lingkungan, bisa oleh faktor anatomi dari robot itu sendiri. Di gambar ini contohnya ya, semisal robot ini memiliki 3 bagian lengan ya, dengan warna yang berbeda, di mana lengannya bisa memendek dan memanjang, bisa juga berputar horizontal dan vertikal. Nah, jika lengan ini memendek, berarti dia tidak akan bisa lebih pendek dari lengan yang paling belakang, yang ini ya, yang berwarna hijau tua atau biru kehijauan ini ya. Nah, kalau ini dimundurkan, pasti tidak bisa lebih pendek dari itu. Maka kalau pada posisi paling pendek tadi, lengan ini bisa berputar ke atas, ke bawah, ke samping ya. Area kerjanya, area posisi yang bisa dijangkau oleh end of vector itu akan berbentuk bola ya. Bola yang kecil yang ada di dalam ini. Ini bola ya, yang kecil di dalam. Nah, artinya di dalam dari area bola itu tidak mungkin dijangkau oleh end of vector karena nggak bisa lebih pendek dari itu. Demikian juga kalau robot ini lengannya di-extend sepanjang mungkin. Kondisi paling maksimal itu dia akan seperti ini misalkan. Jika lengan bergerak berputar ke atas ke bawah, ke horizontal dan vertikal, maka yang semua area yang bisa dijangkau itu akan membentuk sebuah selubung bola. Ya. Jadi area bola yang besar sampai dengan area di demikian juga kalau misalkan di area kaki robot ya yang berwarna coklat ini diberikan target di situ, tentu robot tidak menjangkaunya karena ini kan terhalang oleh anatomi robot itu sendiri. Dalam banyak aplikasi robot mesti diberikan perlindungan dari sisi mekanik maupun sisi software. Jadi ketika robot itu bergerak, ada batasan maksimum gerakannya, nanti ada penahan, baik itu berupa mekanik, ataupun ada semacam limit switch yang dipasang pada sendinya, atau pada lengannya, agar ketika mendekati badannya atau kakinya, misalkan mendapat instruksi untuk menjangkau titik yang tidak mungkin dijangkau, ini akan tertahan atau tidak dieksekusi. Tertahan oleh limit switch atau tidak dieksekusi karena dianggap tidak mungkin. Jadi robot kalau secara software bisa kita proteksi dengan memberikan satu kondisi, kondisional ya. Misalkan nilai X, Y yang dimaksud diberikan oleh user itu berada di area yang tidak mungkin dijangkau, maka robot harus menolak atau tidak akan mengeksekusi. Bisa dengan diam saja atau bisa dengan memberikan warning bahwa titik yang diberikan tidak boleh, tidak bisa dijangkau. Atau bisa juga dengan melakukan pergerakan sampai batas maksimum yang bisa dijangkau saja. Sehingga di sini ada pengertian dari workspace. Jadi workspace adalah daerah yang masih mungkin dijangkau oleh
sebuah robot, n of vektor dari sebuah robot. Jadi di sini daerah di luar lingkaran besar dan di dalam lingkaran kecil berarti di luar workspace. Daerah di antara kedua lingkaran atau kedua bola adalah berada di dalam workspace. Nah, kalau kita lihat robot dua lengan yang kita sering gunakan, maka jika nilai L1 panjang lengan 1 sama dengan L2, pergerakan dari ujung lengan ini bisa menjangkau semua area di permukaan lantai, ya, mulai dari permukaan lantai. Ini kalau kita anggap ada bawah ini lantai, ya, jadi robot bisa bergerak kemanapun. Dan kalau lengan 2 ini bisa berputar 360 derajat, maka dia bisa menjangkau bagian bawah robot sekitar sini, ya. Ini kalau secara ideal demikian, ya. Kalau dihitung secara workspace-nya berbentuk setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran, maka di sini jari-jari lingkarannya adalah L1 ditambah L2. Nah, itu gambar yang di bawah. Kalau posisi terjauh yang bisa dijangkau yaitu berada pada batasan sebuah lingkaran dengan jari-jari L1 plus L2. Tentu di dalam daerah lingkaran ini bisa. Ya, apabila panjang L1 L2 itu sama, maka seluruh daerah lingkaran bisa. Tapi jika tidak sama panjang L1 L2, misalkan L panjang dari L2, maka ada area di mana misalnya L2 ini digerakkan, lengan 2 digerakkan menuju ke bawah. Ini digerakkan menuju ke bawah sini, ya. Kalau dia tidak sama panjang, tentu nanti L2-nya mungkin sekitar hanya sekian, ya. Ini misalnya L2 tidak sama dengan L1, akibatnya demikian, ya, posisinya. Baik, kita pause sebentar.
Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi kalau tidak sama panjang, ini akibatnya ada area juga yang tidak bisa terjangkau. Misalnya sepanjang ini ya, bentuknya berarti ada area yang tidak bisa terjangkau di sekitar sini. Tidak bisa terjangkau. Kemudian batasan maksimumnya adalah mengikuti panjang L1 plus L2. Nanti kurang lebih nanti ada daerah yang tidak bisa terjangkau di bawah dan di atas. Nah, maka workspace-nya bisa mengecil ya, akibat dari salah satu lengan lebih pendek. Nah, terjadi juga solusi satu. Di sini contoh terjadinya solusi ganda atau multiple solution ya. Apabila robot dihitung sebagai kondisi tidak ada batasan ya. Jadi lengan satu bisa berputar 360 derajat, lengan 2 juga bisa berputar 360 derajat. Maka di gambar sebelah kiri terdapat dua solusi ya, untuk menjangkau posisi yang sama. Untuk lengan satu bersudut positif, lengan 2 bersudut negatif. Ya. Jadi ini kalau kita tarik garis ya, sini. Ini adalah sudut theta 1. Yang di sini adalah sudut theta 2 ya. Tapi ada kemungkinan lain apabila posisi theta 1 itu ke bawah, negatif, ini positif ya. Theta 1 negatif dan theta 2 yang positif, berlawanan jarum jam ya. Ini juga menjadi posisi pertama. Berarti ada dua solusi ya. Solusi yang disebut dengan tidak unik ya. Nah, apabila terdapat batasan, misal contoh di sini ya, gambar ini ada lantai. Berarti solusi yang garis putus-putus tidak memungkinkan ya, karena join 2 berada pada lantai. Mungkin yang sudah praktikum inverse kinematik, yes, itu sudah semua ya kalau misalnya. Ya, sudah praktikum semua. Itu kondisi di mana lengan berada di bawah sumbu X ya. Tadi lengan satu berada di bawah sumbu X, itu sudut theta satunya negatif. Maka kita bisa berikan proteksi seperti mencerminkan ya. Mencerminkan. Jadi yang tadinya solusinya berupa sudut theta 1 ke bawah negatif, ini dikembalikan ke arah atas ya, di mana besarnya
eh, sudut ini adalah misalkan alfa, ya. Kemudian yang ke bawah yang theta 1, yang di ke atas ini juga adalah alfa. Ini adalah theta 1 yang ke bawah. Dan di sini adalah theta 1 plus alfa. Sehingga alfanya ada 2. Jadi yang tadinya theta 1 berubah menjadi theta 1 berubah menjadi theta 1 plus 2 alfa. Ya. Ini salah satu solusinya ya. Sementara yang theta 2 itu berubah menjadi min theta 2. Min theta 2 theta 2 menjadi min theta 2. Nah, sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini juga contoh solusi hanya terdapat pada posisi A, sedangkan posisi B tidak memiliki solusi kinematik. Posisi A memiliki hanya satu solusi, di mana solusi yang kedua terhalang oleh lantai, sementara yang B tidak memiliki solusi sama sekali karena baik theta 1 positif maupun theta 1 negatif, dua-duanya akan mendapat halangan. Yang ke bawah itu kena lantai, yang ke atas kena obstacle. Jadi posisi B itu tidak memiliki solusi inverse kinematik. Nah, sama dengan kinematika maju, terdapat dua cara untuk menyelesaikan, yaitu secara geometri dan aljabar. Secara geometri berarti kita menggunakan bentuk closed loop form, misalnya segitiga, ya, garis, lingkaran, ya. Kebanyakan yang digunakan adalah segitiga dan lingkaran karena bentuk closed form, ya. Closed form itu ya garis yang memiliki ujung yang bertemu, ya. Di sini bisa lingkaran, bisa segitiga. Kalau segi 4 juga mungkin, tapi biasanya lebih sering segitiga dan lingkaran. Oke, sedangkan solusi aljabar ini yang kinematik kan menggunakan matriks T. Dan memang untuk aljabar ini agak sulit karena kita bergerak dari suatu persamaan akhir kinematika, dan kita secara matematik kita lakukan proses balik hingga mendapatkan persamaan baliknya. Bisa dibayangkan kalau persamaan kinematikanya rumit seperti pada robot Puma atau robot Skara begitu. Bagaimana bisa mendapatkan nilai theta 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 buah theta dari menghitung balik sebuah persamaan. Jadi kita hanya bisa menerapkan kinematika yang sederhana dalam bentuk geometrik. Sedangkan aljabar juga sama, hanya bisa juga untuk yang bentuk sederhana. Kalau untuk bentuk kompleks, kalau saya bilang kompleks berarti di atas 3 lengan, ya. Di atas 3 lengan akan sangat sulit. Terus bagaimana untuk inverse kinematik dari lengan lebih dari 3 lengan? Nah, di sini akan menggunakan gabungan dari beberapa konfigurasi lengan. Jadi misalkan 3 lengan nanti dibagi menjadi 2 lengan dan 1 lengan. Itu juga misalkan dia 4 lengan, bisa dibagi menjadi 2 lengan dan 2 lengan, ya. Begitu seterusnya. Jadi pasti ada nanti pengasumsian atau pembatasan yang digunakan agar bisa menyederhanakan dari 4 lengan menjadi 2 kali 2 lengan, atau 5 lengan menjadi 3 lengan ditambah 2 lengan, ya. Terus biasanya begitu. Kan prosesnya memang cukup rumit.
Cara lain untuk memungkinkan ya kalau menggunakan cara aljabar untuk inverse kinematik ya, untuk jumlah join yang lebih dari 3. Bisa mungkin tapi pakai software ya, memecahkannya pakai software. Solusi yang menarik saat ini bisa dikembangkan yaitu menggunakan pembelajaran, learning ya. Jadi kita bisa menjalankan sebuah kinematika dari sebuah robot, kemudian merekam semua gerakannya dan melakukan pembelajaran gerakan-gerakan mana yang mungkin dilakukan ya, sehingga gerakan-gerakan ini akan diambil oleh robot sebagai penyelesaian. Jadi ada set gerakan yang sudah disiapkan. Jadi untuk proses menggerakkan robot menjangkau sebuah benda, kebanyakan robot di industri itu sudah diprogram untuk menjalankan kinematika tertentu. Jadi bukan inverse kinematik, tapi kinematika. Dengan memberikan set join atau set join atau set XY setnya ya. Set posisi. Oke, di sini kita lihat contoh penyelesaian untuk satu lengan yang mudah ya. Seksi geometri kita memiliki theta 1 adalah sudut yang diapit oleh di datar panjang di tegak panjang Y, di mana X itu nilainya adalah L cos theta 1 dan Y adalah L sin theta 1. Di sini kalau dari gambar langsung bisa kita ketahui bahwa besarnya sudut theta 1 adalah arkes tangan atau inverse tangan dari Y per X ya, Y per X. Inputnya kan Y per X ya. Karena inputnya Y per X, maka solusinya adalah theta 1 sama dengan tangan Y, arkes tangan Y per X. Secara geometri, secara aljabar, kita punya hasil penurunan kinematik berupa L1 cos theta 1 dan L1 sin theta 1 dari kinematik ya. Kalau dibalik, kita punya nilai sin dan cos ya theta, maka dari hasil perhitungan matriks T-nya itu kita punya L1 sin theta 1, biasanya hasilnya adalah S1L1 ya, dan cos theta 1 L1. Nah, di sini tinggal dicoret ya, arkes tangan ini yang atas Y, yang bawah X. Tinggal sin theta 1 plus per cos theta 1. Itu ya, sama. Ini kembali nilai L sin theta 1 dan L cos theta 1 itu adalah Y per X. Nah, ini yang secara geometrik, jadi kita mengambil dari bagian kinematiknya, kemudian membawa dalam bentuk arkes tangan. Berikutnya, contoh 1. Dapatkan solusi inverse kinematik untuk robot non-planar. Non-planar istilahnya adalah polar. Tidak ya, maksudnya polar itu di sini bentuk gerakannya, bukan bentuk negasi atau lawan dari planar. Kalau planar dia hanya bekerja 2 dimensi, kalau non-planar itu bisa 3 dimensi, ada Z-nya.
Sementara robot polar ini robot yang pergerakannya mengikuti bentuk polar, yaitu bentuk silindris ya. Jadi lengan satunya kalau dia berputar, theta 1 itu berputar, maka bentuk gerakannya itu membentuk selubung tabung ya, atau silinder dengan diameter atau dengan jari-jari sebesar D di situ. Karena dia bukan robot, ada nilai YZ. Kalau kita lihat, kalau kita melihat sebuah robot diminta untuk kita cari inverse kinematiknya, yang pertama kita pikirkan adalah bangun geometri yang bersesuaian ya. Di sini walaupun robotnya adalah robot polar, namun pergerakannya itu kalau dipandang dari atas itu seperti robot planar. Robot ini walaupun dia polar, dilihat dari atas adalah semacam robot planar. Panjang dari X, kalau posisinya adalah X, Y, Z, di sini Z-nya konstan ya. Z-nya konstan. Kita lihat kalau join 2 itu bergerak bergeser, berarti tinggi dari frame 1 terhadap lantai itu tetap ya, artinya Z-nya tetap. Beda sama yang planar. Kalau planar tadi Z-nya selalu 0, kalau ini Z-nya konstan. Jadi X, Y, Z, sehingga besarnya theta, besarnya X ya, X itu bisa dicari dari D cos theta 1. Sementara Y, ini seolah-olah dia di Y ya. Kita tulis saja X sama dengan D cos theta 1, Y sama dengan D sin theta 1. Ya, kalau dibawa ke dalam bentuk sin per cos, sama aja, seperti tadi sebenarnya. Sin theta 1 dibagi cos theta 1. Atau Y per X. Nah, namun di sini solusi kinematiknya tidak, solusi inverse kinematik atau kinematika baliknya tidak satu. Kalau yang tadi robot planar itu hanya satu, theta 1 saja, di sini ada theta 1 dan D. Jadi solusi 1 theta 1 adalah arcus tangen Y per X, solusi kedua. Solusi kedua adalah D dan ya. Ini masih kurang ini penyelesaiannya. Ada D sama akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Di solusinya ada dua, yaitu theta 1 dan D ya, solusinya. Oh, di atas sudah ada ini. Tanpa dari atas bahwa D sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan T1 adalah arcus tangen Y per X. Untuk solusi aljabar, ini sama ya. Kalau yang theta satunya caranya sama seperti tadi. Sedangkan yang D-nya ini sama dengan cara yang di atasnya. Ini terkadang kita dari solusi aljabar hanya mendapat salah satu atau sebagian dari parameter. Sini misalkan theta 1 saja. Sementara D harus kita lihat secara geometri. Baik, yang berikutnya kita ke contoh 2. Sini ada kinematika balik untuk robot 2 lengan planar. Yang ini adalah theta 1 dan theta 2. Input
yang diberikan adalah berupa X dan Y ya. Jadi sebagai input dari input kinematiknya adalah X dan Y. Beberapa informasi yang kita dapat dari mengamati robot ini ketika dia membentuk pose tertentu. Pertama, untuk X yang digambar ini ada dua posisi yang mungkin. Jadi tadi sama seperti yang tadi ya, lengan 1, 2 ini posisinya menekuk ke bawah atau menekuk ke atas di join 2-nya, menghasilkan posisi yang sama. Nah, tentu di sini akan bisa terjadi dua macam solusi ya, karena tidak ada batasan. Kita harus berikan dalam itu suatu batasan. Misalnya solusi yang pertama θ1 itu misalkan di sini 30 dengan θ2 30, maka solusi yang keduanya θ1 adalah 60, θ2-nya minus 30. Misalnya begitu ya. Maka program bisa memilih jika terdapat dua solusi dari θ1 dan θ2, maka pilihlah solusi di mana θ-nya positif ya. Jadi misalkan θ1-nya 30, θ2-nya 30, ini diutamakan atau dianggap sebagai solusi dibanding dengan solusi yang kedua, yaitu θ1 60, θ2 minus 30, karena ada minus 30-nya. Yaitu nanti ya dalam program dibatasi sendiri oleh programmer. Nah, menggunakan rumus segitiga sembarang yang memiliki sisi A, B, C dan sudut yang berhadapan dengan sisi A itu alfa, dengan sisi B itu beta dan sisi C itu gamma, maka berlaku aturan kosinus ya, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AB cos alfa ya. Jadi cosnya itu dengan sudut yang berhadapan dengan A kuadrat, yaitu alfa. Di sini kalau kita bawa ke gambar sebelahnya, maka B sudah diketahui ya, C sudah diketahui, yaitu antara A-nya bisa dihitung dari akar X kuadrat plus Y kuadrat ya, karena ini merupakan bentuk closed form antara sisi miring akar X kuadrat plus Y kuadrat dengan sisi datar X, sisi tegaknya Y. Nah, di sini ketiga sisi sudah diketahui, sementara untuk sudut ini yang dua tidak diketahui ya, yang sudut lancip ya di dekat L1 dan dekat L2 tidak diketahui nilainya, sementara besarnya sudut antara lengan 1 dan lengan 2 ini merupakan sudut pelurus dari θ2, yaitu 180 min θ2. Sudut pelurus ya. Jadi yang menjadi alfanya di sini adalah yang berhadapan dengan sisi miring, gitu. X kuadrat plus Y kuadrat, alfanya adalah 180 min θ2. Jadi karena semuanya sudah diketahui, tinggal θ2 dibawa ke kiri ya, sebagai yang dicari, dan sisanya akan kita bawa ke kanan sebagai yang diketahui, kanan persamaan ya. Ya, kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan, sama dengan L1 plus L2 min 2 L1 L2 cos 180 min θ. Karena ini berada di kuadran 2, sudah 180 min θ2-nya, maka cos 180 min θ itu sama dengan min cos θ. Min cos θ ya. Sehingga bisa kita ganti cos 180 min θ2 dengan min cos θ, sehingga menjadi
X kuadrat plus Y kuadrat adalah L1 kuadrat plus L2 kuadrat ditambah 2 L1 L2 cos theta. Jadi tanda minusnya jadi plus karena kena tanda minusnya cos. Ya. Maka hasilnya cos theta 2 adalah itu X kuadrat plus Y kuadrat min L1 kuadrat min L2 kuadrat bagi 2 L1 L2. Angka ini sudah bisa kita jadikan theta 2 dengan arcus cos ya. Arcus cos. Akan tetapi untuk arcus cos itu karena dia memiliki hasil di 4 kuadran, di mana 2 hasil positif dan 2 hasil negatif, ya, bisa punya 4 hasil. Ini cos positif, kuadran 2 cos negatif sin positif, kuadran 3 cos negatif sin negatif tangen positif, kuadran 4 cos positif. Nah, berarti nanti jika saya memiliki nilai cos, misalkan cos 45, yaitu setengah akar 2, dia bisa bernilai, kalau di arcus tangen setengah akar 2 itu bisa 45, bisa 45, bisa minus 45. Keduanya positif, ya, karena sudut minus 45 itu di kuadran 3, kuadran 4, ya, di bawah sumbu X, sudut plus 45 di atas sumbu X. Jadi di situ di daerah cos plus semuanya. Jadi akan terjadi dua hasil. Theta 2 bisa min, bisa plus. Dan di sini kita bisa batasi bahwa yang kita ambil adalah yang di kuadran 1. Dengan cara apa? Nanti menggunakan fungsi tangen. Nah, kenapa kita harus membawa ke fungsi tangen ya? Jadi tangen itu ada dua macam, yaitu arcus tangen ya. Arcus tangen ada dua macam. Arcus tangen yang 360 derajat yaitu fungsi atan, dan arcus tangen yang 180 derajat yaitu atan 2 ya. Jadi kalau kita menggunakan atan sebenarnya sama aja dengan menggunakan cos tadi. Jadi kalau saya menggunakan fungsi atan, itu misalnya arcus tangen dari 45 itu 1, maka arcus tangen dari 1 adalah 45. Namun arcus tangen dari 1 itu bisa juga 225 ya. Karena di kuadran 3 juga terdapat tangen positif hasilnya. Jadi nanti robot akan mengalami ambigu, kebingungan antara hasil 45 atau 225 yang benar untuk menjangkau posisi yang sama. Bisa jadi untuk posisi 225 ada obstacle, jadi tidak boleh diambil atau terdapat keterbatasan dari gerak. Jadi di situ kita harus mendapatkan filter untuk mencegah fungsi cos tadi mengambil nilai yang lebih besar dari 180. Jadi kalau kita menggunakan fungsi atan 2 itu hanya memiliki solusi sebanyak setengah lingkaran, 2 kuadran saja. Bisa kuadran 1, 2, bisa kuadran 1, 4 ya. Kalau contoh robot kita itu berada di kuadran 1, 2. Nah, sudah pasti antara kuadran 1 atau 2 saja. Misalkan hasil cos itu ada di kuadran 2 ya, maka nilainya negatif. Dia bisa diterapkan langsung ya fungsi cos. Jadi ada yang menanyakan soal penggunaan fungsi cos secara langsung ya.
untuk mendapatkan solusi dari theta 2. Tapi saya jawab bahwa kalau kita menggunakan fungsi cos, itu ada kemungkinan output yang didapat dari arcus cos-nya 2 nilai, karena arcus cos itu 360 derajat, 4 kuadran. Maka di sini digunakan bantuan fungsi sin untuk mendapatkan fungsi tangen. Nah, kemudian atannya kita menggunakan yang atan 2, sehingga hasilnya hanya ada 2 kemungkinan ya, untuk negatif atau positif di kuadran 1 positif, kuadran 2 negatif. Tidak ada kuadran 3 dan 4. Jadi di sini misalkan sin theta 2 itu sudah sudut 45 ya, setengah akar 2 dibagi cos theta 2 itu setengah akar 2 berarti 1, maka arcus tangen dari 1 itu bisa 45 bisa 225, tapi atan 2, arcus tangen 2 dari 1 adalah pasti 45. Demikian. Langkah lanjutannya, di sini kita menggunakan bantuan persamaan ya, di mana kalau kita lihat secara geometri, theta 2 setelah kita dapatkan tadi merupakan arcus tangen dari sin theta 2 per cos theta 2. Di sini kita sudah bisa mencari atau menambahkan segitiga yang baru. Ini segitiga AEC ya. Segitiga AEC ini unik karena kita bisa langsung menghitung sisi BE ya. Mana BE itu adalah L cos theta 2. Dari mana? Theta 2 kan tadi sudah diketahui dari perhitungan menggunakan arcus tangen. Sedangkan sisi miring dari segitiga BCE itu adalah L2, diketahui. Maka sisi datar dari segitiga BCE, yaitu sisi BE, nilainya L2 cos theta 2. Sementara nilai tegaknya, sisi tegak yaitu CE adalah L2 sin theta 2. Karena ada sisi tegaknya ya, karena siku-siku di E. Sehingga kalau kita mencari theta 1, maka theta 1 ini merupakan sudut yang besar, misalkan namanya sudut gamma ya. Gamma dikurangi sudut alfa. Jadi theta 1 sama dengan sudut gamma dikurangi alfa. Sudut gamma, kita tahu sudut gamma sama dengan sudut yang dibentuk oleh segitiga siku-siku ini ya, siku-siku di D. Berarti nilainya adalah arcus tangen Y per X ya. Gamanya adalah arcus tangen Y per X ya. Nah, tinggal alfa. Alfa, kalau dia adalah segitiga siku-siku di E, maka sudut alfa ini berhadapan dengan sisi L2 sin theta 2. Kemudian dia diapit oleh sisi AC dan AE yang juga sudah diketahui. Maka alfa, di sini alfa itu nilainya berapa di sini? Arcus tangen sisi tegak yaitu sisi CE
dibagi sisi AE. Garis tangan L2 sin theta 2 dibagi sisi yang AE-nya lengan 1 ditambah sisi BE L2 cos theta 2. Jadi L1 plus L2 cos theta 2. Ya. Jadi di situ alfa bisa dicari, gamma bisa dicari, maka theta 1 sudah ketemu nilainya. Sini ya. Jadi ini perhitungannya sini biar saya teruskan saja karena sudah jelas ya. Sehingga hasil akhirnya adalah theta 1 sama dengan tan Y gamma X dikurangi tan 2 L2 sin theta 2 koma itu per kelatan 2 ya. Jika kita menemukan nanti kalau tan 2 itu tan dalam kurung Y per X ya. Kalau tan 2 Y, X, penulisannya pakai koma. Dalam pemrograman begitu. Jadi di sini nanti tan 2 itu kalau pakai koma berarti ini fungsi tan 2 di bahasa C ya. Oke, lanjut. Untuk metode aljabar, kita berangkat dari persamaan kinematik. Persamaan kinematik di sini adalah sudah diketahui X sama dengan L1 cos theta 1 tambah L2 cos theta 1 plus theta 2. Dan Y adalah L sin theta 1 tambah L2 sin theta 1 plus theta 2. Ini adalah rumus yang kita dapatkan dari penurunan di kinematik ya. Nah, yang kita lakukan adalah memanipulasi persamaan. Jadi misalnya di sini kalau cos theta 1 ditulis C1 dan cos theta 1 plus theta 2 itu ditulis C12, sin theta 1 S1, sin theta 1 plus theta 2 itu S12. Kita bisa lakukan perpindahan ini ya, posisi ya. Di mana cos theta 1 plus theta 2 itu adalah cos A cos B min sin A sin B. Jadi sin A plus B, cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Itu rumus yang kita pelajari waktu SMA. Untuk persiapan ujian matematika dan lain-lainnya. Jadi rumus penjumlahan dua sudut ya. Cos dan sin. Jadi cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Sehingga kita uraikan cos 1, 2 itu menjadi cos 1 cos theta 1 cos theta 2 min sin theta 1 sin theta 2. Kemudian kita tujuannya di sini untuk memisahkan theta 2 dari theta 1. Jadi di sini L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 cos theta 2 min L2 sin theta 1 sin theta 2. Nah, di sini yang mengandung theta 2 kita mengandung theta 1 maksud saya, itu kita keluarkan untuk dicari ya. Sementara yang cos theta 2 C2 itu kita anggap sebagai konstan karena dia sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya. Jadi jika dikeluarkan C1-nya menjadi C1 kali L1 plus, plus L2 C2 dikurangi S1 L2 sin 2 ya. Yang Y menghasilkan bentuk yang sama, sin A plus B S12 sama dengan sin A cos A sin B plus sin A cos B ya. Jadi nanti diuraikan demikian, dibuka kurungnya, kemudian dikelompokkan yang C1 dikeluarkan dan S1 dikeluarkan. Nanti kita dapatkan bentuk seperti ini, di mana C1 dan S1 di kiri dan kanan bertukar koefisien ya.
Kemudian lakukan permisalan ya, permisalan itu ya, di mana bentuknya seperti ini nanti ya, bahwa sudut gamma ini sudut yang tadi ya, di mana A sama B ini sebenarnya X dan Y ya. Aksi miringnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat ini. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan sudut gamma tadi yang saya ceritakan dengan singkat seperti tadi. Ini. Kemudian dia akan kita apa? Dapatkan dalam bentuk tangen gamma plus theta 1 seperti ini. Di tangen gamma plus theta 1 itu nilainya Y per R sin theta 1 ya, sin gamma plus theta 1 dan X per R, sehingga nanti ketemu theta 1 X. Sehingga theta 1 adalah Y per X dikurangi arcus tangen Y per X dikurangi gamma. Sama seperti tadi ya, ketemunya adalah rumus ini. Agak rumit memang kalau menggunakan aljabar ya, cara aljabar. Baik, barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Saya sudah terangkan juga ketika praktikum ya, untuk teori yang tadi sebagian-sebagian. Nah, selanjutnya ada tugasnya ini ya, tidak disuruh menghitung ya, tapi disuruh mencari di buku Introduction to Robotics karangan dari John Craig. Jadi itu kan buku main booknya yang saya pakai ya untuk pelajaran ini. Di dalam buku itu pada halaman tertentu itu sudah ada satu penurunan untuk penyelesaian dari kinematika balik manipulator 3 lengan planar. Nah, tugas kalian itu menyalin saja kembali secara step by step pencarian theta 1, theta 2, dan theta 3 pada manipulator 3 lengan. Nah, cuman nanti kan bukunya berbahasa Inggris, jadi harus nanti laporannya atau tugasnya dikumpulkan itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi step by step ya, jangan ada yang dilewatkan, step by stepnya gimana sampai mendapatkan theta 1, theta 2, dan theta 3. Nah, itu tadi tugas ya, dikumpulkan minggu depan. Ini ada satu contoh penyelesaian 3 lengan juga. Ini memang saya ambil untuk menjawab yang tadi, tapi saya tidak akan menerangkan untuk ini ya. Ini untuk dijadikan perbandingan saja. Judulnya contoh lain solusi kinematika balik dari 3 lengan planar. Ini sebenarnya 2 lengan plus lengan ketiga, lengan pertama ini disebut dengan D. L2 dan L3 ya. L1-nya nggak kelihatan di sini. Jadi dia cuma 2 lengan tapi berada pada jarak D. Kita anggap sebagai 3 lengan. Jadi di sini yang dicari solusi untuk theta 2 dan theta 3. Oke, jadi ini hanya perbandingan untuk pengerjaan yang tugas tadi. Nah, yang berikutnya kita nanti akan mempelajari tentang perencanaan
gerak manipulator atau trayektori. Jadi untuk trayektori ini melengkapi dari inverse kinematik tadi ya, yang saya sampaikan bahwa dalam industri pergerakan dari robot itu kebanyakan tidak menggunakan inverse kinematik ya, tapi dia menggunakan pergerakan yang tetap. Kebanyakan dari robot industri itu justru robot manual ya, yang digunakan untuk handling barang-barang di gudang misalkan atau di konveyor. Kebanyakan kalau dia bukan robot manual handling menggunakan joystick ya, dia bisa juga merupakan robot yang memiliki gerakan yang tetap. Jadi bisa dibayangkan bahwa untuk robot multi-DOF lebih dari 3 DOF, itu karena inverse kinematik atau kinematika baliknya sulit dihitung, maka biasanya gerakannya sudah terdefinisi ya, sudah tertentu. Ya, jadi mungkin kita pernah melihat robot yang memasang komponen pada PCB ya, cek dia bisa bergerak dengan cepat sekali. Itu karena sebelum robot itu dijalankan dia sudah diprogram menggunakan suatu file yang berisi informasi posisi masing-masing yang dituju, dan untuk gerakannya sudah juga terekam ya di dalam robot, sehingga robot menempatkan komponen di atas PCB itu sangat cepat dan tidak ada perhitungan sama sekali. Dia tinggal mengambil dan meletakkan itu berdasarkan data yang sudah diberikan. Nah, ada banyak cara untuk menghasilkan gerakan yang seperti itu ya. Ya, tapi tentunya ujungnya itu adalah ujung dari semua proses. Istilahnya perencanaan gerak itu, kita memiliki sebuah hasil perencanaan. Contoh misalnya di gambar ini ya, end of effector bergerak dari posisi sebelah kiri ke posisi sebelah kanan. Seret gini ya. Nah, ini titik-titik yang bergerak ini yang merupakan hasil perencanaan. Jadi kalau end of vector bergerak dari posisi A ke posisi B, X1, XA, YA ke posisi XB, YB, itu untuk sampai ke sana kita membuat semacam bentuk gerakan yang kita inginkan. Tahapannya ya, kemudian setelah itu memecah gerakan-gerakan tadi menjadi sub-sub gerakan yang kecil-kecil ya, sehingga nanti robot akan mengikuti semacam pola gerakan. Nah, kalau kita sudah punya data ini, walaupun diulang-ulang dia akan sama terus gerakannya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini akan kita pelajari minggu depan aja. Ini kita masih punya beberapa menit, cukup lama ya, sampai jam 15.50 ya. Nah, bukan sampai di sini dulu ya kuliah hari ini, supaya ada istirahatnya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Pak. Terima kasih Oke, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.